Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat NU Online Karangpenang sekalian, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sangat relevan dalam kehidupan kita, yaitu ukhuwah Islamiyah. Dalam berbagai dinamika sosial dan tantangan zaman seperti sekarang, bagaimana kita sebagai seorang umat Islam untuk tetap menjaga persaudaraan, tetap menguatkan persaudaraan, tetap menjalin kebersamaan, serta tetap menyebarkan nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Untuk itu, kita sebelum menggali lebih dalam, alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kita hormati bersama. Beliau sudah tidak asing di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Haji Baharudin Azhari, sosok ulama yang sangat luar biasa, sudah lama mengabdikan dirinya untuk dakwah, juga dalam pendidikan dan pembinaan umat. Insya Allah nantinya kita akan banyak mendapatkan ilmu dan hikmah daripada beliau. Mudah-mudahan ilmu yang bisa disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita bersama. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik dan Baik, mohon maaf Kiai, sebelum kita lebih jauh untuk membahas tema utama pada kesempatan sore hari ini, mungkin bisa diceritakan tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah menurut pandangan Islam, khususnya dalam tradisi KNU-an. Monggo Yai. ya terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf karena takut nanti ada kata-kata yang kurang bagus karena ya dalam segi keilmuan juga saya sangat dangkal sekali, pengalaman juga, cuman kelebihannya ya tua aja, sudah berkebalan 6. Insyaallah luar biasa. Ya, nanti akan saya pengalaman saya mulai kecil sampai sekarang insyaallah kalau ada waktu. Insyaallah. Ya, dalam ukhuwah Islamiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah artinya saudara. Saudara se-Islam. Jadi dikatakan ukhuwah Islamiyah adalah kita manusia saudara-saudara se-Islam. Dan se-Islam itu bukan hanya di Indonesia saja. Bisa ada di Palestina, bisa ada di Mekah. Karena agamanya sama, tauhidnya sama, ubudiyahnya sama. Mungkin perbedaan furu'iyah, mungkin insyaallah ada masalah furu'iyah. Nah, di dalam ukhuwah Islamiyah ini banyak diberi kalau masalah ilmu ya ilmu yang kita bantu, kalau masalah dunia ya dunia yang kita bantu, kalau masalah harta ya insyaallah juga harta. Ya seperti sekarang ini kejadian di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, orang NU juga sama-sama ikut membantu di sana. Bukan hanya pemerintah saja, NU juga membantu makanan, membantu keperluan-keperluan yang sangat diperlukan di sana Palestina. Jadi ukhuwah Islam itu artinya kita sesama manusia yang satu agama, satu tauhid.
di bawah naungan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu termasuk ukhuwah Islamiyah. Ya, terima kasih. Oh, baik Yai. Untuk selanjutnya mungkin ada perbedaan antara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, juga ukhuwah basyariyah. Menurut pandangan Yai. Ya, terima kasih. Ukhuwah Islamiyah sudah kami paparkan barusan ini. Sekarang ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini ukhuwah kenegaraan. Di sini di Republik Indonesia ini bisa terwujud negara Republik Indonesia atas bersatunya suku-suku. Ada suku Madura, ada suku Jawa, suku Dayak, suku Bugis dan sebagainya. Ini bersatu untuk mewujudkan negara Republik Indonesia. Makanya di burung Garuda itu ada bacaan Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Tempatnya kita berlainan, rumahnya berlainan, sukunya berlainan, agamanya juga tidak sama. Tapi tujuannya kita sama. Apa? Ya, kemerdekaan. Karena sebelum ini kita di Indonesia dijajah oleh negara luar dari Belanda selama 350 tahun. Setelah Belanda menguasai Indonesia, Jepang 3,5 tahun ada di Indonesia. Jadi alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan perjuangan, dengan doa para wali, para habaib, para sepuh-sepuh kita, hisib-hisib banyak yang dibaca. Mungkin kalau dulu lempar keratok jadi manusia, jadi bom. Dengan hidayah dan rahmat Allah, dengan bersatunya ukhuwah watoniyah, maka Indonesia bisa berdiri dengan nama negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus saudara, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini kita kan manusia, anak cucu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka memang ya pantas kita bersaudara sesama manusia. Baik yang ada di Indonesia, yang ada di Belanda, ada di Jepang, ada di Cina, ada di Amerika, di Inggris, di Eropa, semuanya, di Mesir. Itu saudara, ukhuwah basyariyah. Terima kasih. Ya, selanjutnya Yai, dalam sejarah Islam, mungkin bagaimana pandangan Kiai tentang Nabi Muhammad SAW menanamkan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Madinah, dan cara bagaimana Rasulullah itu mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Ansor. Ya, terima kasih. Ya, di zaman Rasulullah di waktu hijrah ke Madinah, ya di sana terkenal orang Islam yang namanya sahabat Ansor yang ikut Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan sahabat Muhajirin. Juga ada orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah di sana yang tidak beragama Islam. Cuma Rasulullah berupaya untuk menjatuhkan. Gimana? Sahabat Muhajirin dengan Ansor disatukan, diajak untuk bertoleransi, untuk saling mengasihi. Bahkan di sahabat Ansor itu saling bersatunya. Sahabat Muhajirin yang ikut Rasulullah pindah ke Madinah yang tidak punya istri, sahabat Ansor punya istri 2, satunya dikasihkan ke sahabat Muhajirin. Itu saking baiknya.
Kalau sekarang sampean punya istri 2, apakah rela sampean memberikan istri satunya untuk saya? Iya. Kan agak gimana ya? Iya benar Yai. Ya, itu karena kesatuannya, karena kebersaudaranya. Juga dengan agama agama non-Islam di sana, Rasulullah sehingga mengadakan piagam Madinah. Ya. Jadi itu di agama Madinah itu tidak boleh harus saling menghargai, tidak boleh mengadakan kekerasan, memberi kebebasan untuk beragama, memberi kebebasan untuk berpendapat. Betul. Akhirnya aman. Di Madinah itu aman. Tidak ada yang bertengkar karena sudah diwadahi dengan piagam Madinah. Terima kasih. Nggih. Baik, terima kasih Yai. Selanjutnya ini mengenai NU, ini dikenal sebagai organisasi yang sangat mengayomi terhadap golongannya, baik dari kalangan pesantren, masyarakat umum hingga ke pemerintahan. Ini bagaimana NU tetap menjaga keseimbangan dalam ukhuwah Islam ya Yai? Ya, terima kasih. Di dalam Islam memang diperintahkan kita untuk bersatu. Tidak ada kata-kata ada firman Allah di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Maka di NU kita umat Islam dan warga NU, kalau sekiranya di keorganisasian atau di Islam, di pemeluk agama Islam ada yang berselisih, maka para sesepuh-sepuh NU, tokoh-tokoh NU, para ustadz-ustadz NU itu menjembatani untuk mengadakan dialog. Dialog untuk apa? Memaparkan apa yang jadi perselisihan. Sehingga nanti perbedaan itu kita hormati perbedaan, karena wal ikhtilafu rahmah. Bukan bahaya perbedaan itu. Rahmah. Karena rahmah ya kita hargai perbedaan pendapat atau hal-hal yang lain kita. Dan kita ayomi oleh kita orang Islam, terutama orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terima kasih. Oh, baik Yai, terima kasih atas pemaparannya. Terus selanjutnya mengenai mungkin ada pesan dari Yai kepada para pemuda, baik itu santri maupun masyarakat umum yang akan menjadi agen perdamaian, menjadi agen perdamaian untuk pemersatuan ukhuwah Islamiyah ini. Ya, terima kasih. Ya untuk saya pribadi, ya untuk kita semua, untuk pemuda-pemudi. Kalau ada berita atau ada usulan atau apa yang dilaporkan, maka kita nomor satu yang diambil tabayyun. Jangan kita memutuskan ini salah itu salah. Tabayyun dulu. Karena di surah Al-Hujurat kan ada gitu ya. Fatabayyanu. Tabayyun. Nanti setelah tabayyun, nanti cari permasalahannya apa itu yang tabayyun, dan kita dialog dengan cara-cara ila sabil rahmat ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Dengan hikmah, bukan dengan tangan, bukan dengan golok, bukan dengan kayu, dengan adu argumentasi. Kalau memang mereka yang benar, ya kami ini. Iya. Kalau mereka salah, ya harus ikut kita. Karena hikmah itu tidak selalu keluar dari orang Islam juga saja.
Bahkan di non-Islam ada hikmah yang bagus. Itu perlu diteladani. Maka Rasulullah pernah bersabda, khudil hikmah walau min dubil khinzir. Itu kan hewan yang najis, tapi hikmah ambil. Ambil. Iya. Terus apalagi ya kita meneladani dan meniru orang-orang panutan kita seperti almarhum Kiai Soleh, Kiai Haji Zain, Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Mudusir, Kiai Haji Mudusir, Kiai Haji Mudusir, Kiai Isbat, Kiai Abdul Hamid yang kewaliannya itu tidak dianukan lagi. Tidak dia ulama-ulama aulia-aulia sedegiri. Ya kita itu Pak jadi pedoman dan panutan untuk kita. Terima kasih. Seperti itu ya. Sebelum kita akhiri mungkin Yai bisa memberikan nasihat atau doa untuk kita semua agar tetap istiqomah dalam menjaga ukhuwah Islamnya ini Yai. Oh iya, terima kasih. Ini begini. Mulai tadi membahas masalah perbedaan. Lebih-lebih kadang-kadang kita berbeda seagama. NU dengan Muhammadiyah tidak sama. Ormas lain. Ormas lain tidak sama. Maka ini kita hormati. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Kiai Haizim Muzadi. Waktu itu katanya hari raya itu tidak sama dengan Muhammadiyah. Maka Kiai Haizim Muzadi dengan ketua NU dipanggil oleh Pak Yusuf Kalla. Terus Pak Yusuf Kalla itu marah-marah. Kenapa ini orang Islam tidak bersatu? Di mana? Kalau NU itu turun artinya kalau di NU itu kan 2 derajat, di atas 2 derajat. Kalau Muhammadiyah kan wujudul hilang. Maka katanya Pak Yusuf Kalla, NU turunkan pendapatnya. Terus Muhammadiyah naikkan. Nah itu kan masalah fikih, bukan masalah jual beli. Kalau jual beli kan bisa tawar menawar. Kalau fikih itu masalah akidah, masalah keyakinan dan punya prinsip, punya dalil masing-masing. Ya kita dalil dari Ormas Muhammadiyah ya pakai oleh Muhammadiyah. Yang dalil atau referensinya NU Nahdlatul Ulama dengan apa? Ru'yat ya itu diambil. Kita jangan bertengkar di itu. Karena itu kadang-kadang terus untuk pemuda-pemudi, marilah kita semua berupaya untuk jadi panutan lebih-lebih adik-adik kita, sekitar kita untuk menyatukan keluarga dengan cara satu, anak muda kita harus istiqomah sholatnya, istiqomah dan diupayakan berjemaah. Dan pemuda-pemudi sekarang ini harus banyak bekal, banyak ilmu pengetahuan. Karena sekarang sudah tidak seperti di musim saya, di waktu saya muda sampai sekarang. Sekarang sudah ilmu sudah luas semua. Mulai dari PAUD, MI, Sanawiyah Aliyah, terus MI, SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Itu tanam kebersamaan. Mulai di PAUD. Kalau ada anak kecil menangis, terus diambil, sabar nak, sabar. Jangan, ini yang salah saya kepuh. Nanti besok nangis lagi, ngadu lagi. Itu kan diajari untuk mengadu. Makanya mulai kecil sudah ditanam kesabaran, kebersamaan, kegotong royongan. Itu mulai dari kecil itu. Sehingga nanti besar terus bisa
dijalankan, diterapkan oleh para pemuda-mudi. Dan tolong ya, barangkali ada itu seperti santri sekarang ya yang pulang ke rumah itu jaga akhlakul karimah dan bantu orang tua, jangan hanya tidur saja. Betul ya. Iya, karena para santri, para anak-anak didik kita yang pulang dari pesantren ke rumah itu jadi panutan dari anak-anak yang ada di rumah. Kalau santri pulang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, pergaulan bagus, terus oleh-oleh itu kalau mondok di pesantren itu orangnya akhlaknya bagus, sama orang tua baik, sama orang tua patuh. Kalau pulangnya hanya tidur, itu ada di rumah saya itu di utara saya itu ada orang yang bernama Pak Sama. Itu Pak Sama bilang kalau orang yang malas hanya tidur, tedung cekeh tedung atai, cekeh tedung atai, cegen tedung akan tai. Itu katanya pansa. Makanya kita jangan malas, pulang di rumah bantu orang tua, bantu saudara, jaga ibadahnya, jaga akhlaknya. Itu jadi contoh untuk adik-adik kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul, Bi. Iya. Terima kasih banyak ya. Iya. Terus sebagai penutup ini mungkin ada ijazah atau amalan dari Yai yang khusus untuk menjadi wasilah untuk memperkuat tentang uhwah Islam ya kepada kita semua ya. Iya, terima kasih. Ya, kalau amalan-amalan itu banyak. Tergantung dari ya yang punya kemauan membaca. Seperti Hasbun Nasar, Hasbul Bahar, terus amalan-amalan lainnya. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kalau bisa istiqomah, amalan baca Al-Quran sebetulnya. Karena saya pernah ya, ada hadis insyaallah kalau saya tidak keliru, kalau manusia ingin berdialog dengan Allah Ta'ala, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Paling sedikit dalam sebulan itu khatam sekali, paling sedikit diupayakan. Apalagi lebih, dan apalagi sekarang di bulan Ramadan ini bisa sehari semalam khatam 1 kali, 1 bulan 30 hari kan khatam 30 hari. Jadi kalau amalannya terus ya ijazah apa ya tidak ada, cuman ya kita harus tetap istiqomah, konsisten dalam beragama Islam dan juga dalam berorganisasi di kita ini. Organisasinya adalah NU Azwajah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita sudah tahu bahwa pendirinya Ki Haji Hashim Asy'ari, terus Ki Haji Wasbullah, termasuk Syekhona Khalil itu, petunjuk dari Syekhona Khalil, terus Ki Khalil bin Nawi Sedugiri, terus Ki Samsul Arifin, Ki Abdul Manab Lirboy, itu semua dan banyak yang lain, sepuh-sepuh lain yang muassis NU yang kita sudah yakin kewaliannya dan keilmuannya. Jadi insyaallah ikut mereka beliau itu kita tidak salah insyaallah. Tidak salah. Saya khusurun nih. Dan saya sangat kagum ke orang NU ya, termasuk Kiai Hashim Asy'ari, juga cucunya Kiai Gus Dur Abdurrahman Wahid. Gimana itu kalau kita teladani, insyaallah aman. Kalau kita teladan ya Gus Dur, kita aman. Sampai sekarang kita tidak menemui yang persis seperti beliau. Iya. Mudah-mudahan Ustadz Nur Hidayah Abdul Nasir nih seperti akhlaknya seperti Amin. beliau Gus Dur. Ya mudah-mudahan anak-anak kita barangkali di pesantren di sini, pesantren Karangturin ada
santri-santri yang akhirnya seperti Gus Dur. Kita teladani beliau. Dia seorang Masya Allah seorang min awliya ilahi ta'ala. Ya. Ini. Insya Allah luar biasa, sudah banyak sekali ilmu dan hikmah yang sudah kita dapatkan daripada beliau. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Akan tetapi sebelum kita tutup, mari kita ingat kembali bahwasannya ukhuwah Islam yaitu bukan hanya sekedar teori, tapi juga harus menjadi amalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan bagaimana kita harus saling mencintai dan menghormati, dan juga menjaga persaudaraan sesama Muslim, dan juga menjaga persaudaraan antar ormas satu sama lain. Seperti itu. Juga mengajarkan bahwasannya perbedaan itu bukan alasan untuk berpecah, melainkan ladang untuk saling memperkaya wawasan. Mungkin sekian dari kami, Nur Hidayat sebagai host dari podcast pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, dari saya juga mohon maaf. Takut ada tutur kata yang kurang enak didengarkan. Karena apa? Ini saya nih sangat dangkal pengetahuan. Yeah. Dan kalau sekarang kan banyak santri-santri siswa saya yang S1, S2, S3. Saya ini S1-nya dulu di rumah. Belajar ke ayah saya itu tamatan Safinah. Terus S2-nya saya tamat belajar sama almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Muti Badruddin Penyepen. Jadi saya juga S2 tamatan Safinah Sulam Safinah. Kalau sekarang kan lain S2-nya ya. Jadi takut ada pemaparan saya yang kurang baik didengar atau salah. Kalau salah itu memang dari kedangkalan pengetahuan saya. Kalau benar itu bukan dari saya, bahkan itu karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.